Kalau bisa, kalau kalian mau ngikut saya, setiap malam Jumat itu kalian ambil air, cuci kaki ibu kalian. Kalian cuci kaki ibu kalian, kemudian kalian minum airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman, di dalam video kali ini teman-teman kita kembali membongkar sesatnya ajaran dari golongan Bani Ba'lawi ini teman-teman. Salah satunya yang diajarkan oleh Habib Bahar bin Smith ini yang menyatakan, yang mengajarkan kepada para jemaahnya, kepada muhibinnya untuk meminum air cucian kaki ibunya teman-teman. Kenapa saya katakan ini adalah ajaran sesat? Karena tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bahkan teman-teman, para ulama pun tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Jangankan ulama para salaf, ulama khalaf, ulama mutakhirin di zaman sekarang pun teman-teman, bukan hanya dari golongan orang-orang salafi atau orang-orang yang mereka sebut sebagai wahabi, yang mengharamkan hal seperti ini teman-teman. Bahkan dari kalangan mereka sendiri. Teman-teman. Seperti Buya Yahya, kita kan kenal teman-teman, Buya Yahya ini sangat dekat sekali hubungannya dengan para habaib teman-teman. Tetapi teman-teman, Buya Yahya menyatakan ini adalah ajaran sesat. Tidak pernah diajarkan. Tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Apalagi ini dinisbatkan kepada Nabi dan para sahabatnya, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Ajaran agama Islam ini, teman-teman, ini adalah ajaran agama yang sudah sangat sempurna sekali, teman-teman. Jadi jangan dikurang-kurangi dan jangan ditambah-tambahkan. Ajaran agama kita ini bukan hanya mengajarkan tentang perkara akidah, bukan hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah, tetapi sampai perkara muamalah pun diatur di dalam agama kita Islam, teman-teman. Bahkan hal yang paling terkecil sekalipun, teman-teman, masuk ke kamar mandi, itu diajarkan. Bagaimana adab kita masuk ke kamar mandi. Sampai buang air kecil pun, teman-teman, diajarkan di dalam agama kita. Jadi, setiap amalan di dalam agama kita ini harus ada sumbernya, harus ada dalilnya. Bukan hanya dari ocehan orang-orang yang tidak berilmu, teman-teman. Meskipun dia mengaku sebagai cucu Nabi sekalipun, teman-teman. Tetapi jika ini tidak bersumber dari agama kita Islam, maka kita harus tinggalkan, teman-teman. Beb, emang benar minum bekas Habib dijamin jauh dari penyakit? Ke atas apa? Mau sakit-sakit aja. Kecuali kalau ente minum bekas air kaki ibu ente tuh ente cuci, ente minum insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit. Kalau anak mah nggak ada berkah-berkahnya nah. Sampai meyakini, teman-teman, meminum air bekas kaki cucian dari ibunya itu bisa terhindar dari penyakit-penyakit. Dalilnya mana? Ini perkara akidah nih. Perkara keyakinan. Meyakini air cuci bekas kaki ibu kita, kalau kita minum bisa terhindar dari penyakit. Ada nggak dalilnya? Pernah nggak Nabi mengajarkan seperti ini? Atau para sahabat? Atau para ulama-ulama salaf pernah nggak mengajarkan seperti ini? Oke, coba kita bawa kepada ranah ilmiah, ranah medis. Minum air bekas cucian kaki ibunya, itu air kotor atau air bersih? Kita kan tidak tahu, teman-teman. Ibu kita berjalan, entah nginjak apa. Nginjak tanah, nginjak kotoran, lalu kita cuci airnya, keruh, lalu kita minum, terhindar dari penyakit. Ada nggak dalil secara medisnya? Secara ilmiahnya? Tidak ada, teman-teman. Bahkan bertentangan dengan ilmu medis. Jadi keyakinan ini, teman-teman, adalah keyakinan yang batil. Secara syar'i tidak dibenarkan, dan secara ilmiah pun juga tidak dibenarkan. Termasuk syirik bukan kalau meminum air bekas mencuci kaki ibu supaya rezekinya lancar. Ini syirik kecil. Nggak boleh, nggak ada dalilnya. Ya. Mencium air bekas air cuci kaki ibu memperlancar rezeki, nggak boleh. Termasuk sahabatku semua, termasuk meyakini dengan meminum air cuci bekas kaki ibu kita ini, meyakini terhindar dari penyakit, ini adalah salah satu bentuk kesyirikan, teman-teman. Wah, itu kan menurut kalian. Orang Wahabi mana paham.
Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir. Ini kan selalu dilontarkan kepada kita yang mengkritik amalan seperti ini, teman-teman. Kalau tidak pernah diajarkan oleh Nabi, bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, bid'ah, sesat, tempatnya di neraka. Ini kan kerjaannya Wahabi. Wahabi ini orangnya otaknya dangkal. Tuduhan-tuduhan seperti ini sudah sering kita dengarkan, teman-teman. Dari mereka yang tidak terima. Ketika mereka ini melakukan amalan, kita nasihati bahwa ini adalah amalan bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi mereka, ya seperti ini jawabannya. Wahabi. Bahkan teman-teman, diganti itu. Pakai O bahkan. Wahaboy. Subhanallah. Oke teman-teman, sekarang kita tampilkan pendapat ulama dari kalangan mereka sendiri, teman-teman. Nah, ini nih teman-teman. Buya Yahya. Kita semua pasti tahu, teman-teman, bahwa Buya Yahya ini adalah seorang ulama yang paling dekat dengan para habaib dari golongan Bani Ba'lawi. Bahkan salah satu ulama Aswaja yang paling kuat pembelaannya kepada para habaib, teman-teman. Nah, tentang masalah ini, teman-teman, Buya Yahya pun tidak terima. Tidak membenarkan apa yang diajarkan oleh Bahar bin Smith tadi, teman-teman. Apakah Buya Yahya menolak ajaran Bahar bin Smith ini juga dituduh sebagai Wahabi? Ini kan lucu, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman. Mari kita simak videonya. Aku tidak tahu dari mana itu cerita itu. Dari Bahar bin Smith. Tidak ada pendidikan semacam itu. Nggak ada ya? Mencium kakinya ibunda dicuci lalu airnya diminum. Tapi kalau ngomong kenceng, mentak-mentak sama ibunya, bohongnya bener tuh orang. Jadi ini amalan diajarkan oleh Bahar bin Smith. Buya Yahya harus paham nih. Atau jangan-jangan Buya Yahya sebelum mengkritik ini, dia nggak tahu siapa yang mengajarkan. Yang mengajarkan Bahar bin Smith. Kelembutan dengan ibunda. Kalaupun Anda tidak pernah mencium kakinya, Anda cukup mencium tangannya dan keningnya atau pipinya. Setelah itu Anda berakhlak yang lembut. Mencium bekas cucian air, tidak. Kotor itu. Kotor. Bukan di kaki ibu Anda yang kotor, tapi kaki ibu Anda meminjak sesuatu yang kotor di bawah. Kalau kaki ibunda kita adalah, itulah telapak kaki itu yang di situ ada sorga. Tapi ini ada suatu ketika ada seorang membuat tulisan buku tentang berbakti pada orang tua. Di ujungnya adalah dianjurkan agar mencium beberapa waktu dalam sebulan berapa kali atau setiap hari apa, mencuci kaki ibundanya lalu dicium airnya, diminum airnya. Tidak, bukan itu. Bukan itu ya. Jadi jelas pembantahan dari Buya Yahya dari ajaran Bahar bin Smith tadi, teman-teman. Jadi Bahar bin Smith ini, teman-teman, mengajarkan meminum air cucian kaki ibunya setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Itu ada di video tadi. Dia menyatakan demikian, teman-teman. Dan ini adalah seorang ulama dari kalangan Aswaja yang paling dekat hubungannya dengan Bani Ba'lawi, dengan Bahar bin Smith. Apakah Buya Yahya ini juga akan dituduh sebagai Wahabi? Tidak pernah ada contohnya, sahabatku semua. Itu kotor. Penyakit dan tidak diperkenankan semacam itu. Ini ajaran gila, teman-teman. Meskipun dia mengaku sebagai cucu Nabi. Jangankan hanya sekedar pengakuan, teman-teman. Jangankan sekedar pengakuan. Seandainya, kita berandai, seandainya Bahar bin Smith ini benar-benar keturunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu membuat ajaran baru. Maka wajib kita tolak, teman-teman. Wajib. Karena kita adalah umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bukan umat dia, bukan umat Habib. Meskipun dia benar-benar keturunan Nabi, apalagi cuman hanya sekedar pengakuan, teman-teman. Tidak terbukti. Bahkan dari kalangan mereka sendiri pun, teman-teman, dipertanyakan apakah benar Bahar bin Smith ini keturunan Nabi atau tidak. Sudah ada bahkan yang membatalkannya, teman-teman. Seperti tesis Kiai Imad. Itu dari kalangan Aswaja sendiri. Masih ada tuh video di YouTube. Silahkan nanti dicek. DNA mereka dari golongan Bani Ba'lawi. Ternyata gen mereka, teman-teman, haplogrupnya G. Artinya mereka ini adalah keturunan Yahudi. Nah, sekarang mari kita dengarkan nih jawaban dari seorang ulama juga, ulama dari kalangan Aswaja juga, bahkan
Beliau ini adalah seorang profesor, teman-teman, yakni Bapak Kiai Haji Profesor Ahmad Zohro, teman-teman. Oke, langsung saja mari kita dengarkan. Itu memang ada kejawen atau kepercayaan Jawa bahwa mencuci kaki lalu diminum itu, kaki ibu ya, kaki ibu diminum itu salah satu wasilah untuk ya mencari ridhonya ibu sama. Beliau sendiri mengakui, teman-teman, itu adalah ajaran kejawen. Masa ajaran kejawen, ajarannya, mau disusupkan ke dalam ajaran agama kita Islam? Ya tidak bisa. Apalagi yang membawa ajaran ini mengaku sebagai cucu Nabi. Ini kan parah, teman-teman. Di langkah itu, coro-coro digemboi ya. Digemboi. Itu tidak ada tuntunannya, tapi juga tidak ada larangannya. Cuma kalau mau diminum air yang bersih ya, kaki itu bagaimanapun kan ya ada ya kaki bagian tanah loh ya, kan mesti anak kotor ya. Mungkin harus dibersihkan dulu, tapi menurut saya penghormatan kepada ibu tidak seperti itu ya. Ya, kita dapat saksikan, teman-teman, dari mimik wajah beliau agak berat menyampaikan seperti ini, teman-teman. Ya memang berat. Saya akui, teman-teman, untuk merubah tradisi, keyakinan di masyarakat, apalagi diajarkan oleh seorang Habib, teman-teman, memang berat membantahnya, apalagi dari golongan kita sendiri ini. Kiai ini, Bapak Kiai ini, masih satu golongan dengan Habib, teman-teman. Meskipun beliau ini adalah ormasnya NU, tetapi secara akidahnya beliau ini Asy'ariyah. Akidahnya Asy'ariyah. Masih satu golongan dengan Bahar bin Smith. Sama-sama akidahnya Asy'ariyah. Dicuci kaki lalu diminum atau apalagi digunakan untuk mandi besar, enggak lah. Kalau untuk mandi besar harus air mutlak, air yang bukan mustakmal, air yang masih belum pernah dipakai. Prinsipnya begini, kalau menghormati ibu, hormatilah ibu sebagaimana lazimnya, senengkan ibu, bukan dengan mencuci kaki diminum atau mencuci kaki digunakan mandi. Iya, astagfirullah, ajaran Bahar bin Smith ini. Jadi jangan dikit-dikit Wahabi, Wahaboy. Jangan. Bahkan dari ulama kalangan kalian sendiri pun menafikan ajaran dari Bahar bin Smith ini, teman-teman. Tidak benar. Itu air cuci kaki ibu kalian itu kotor, keruh, diminum. Bisa mendatangkan rezeki, katanya. Bisa terhindar dari penyakit, bisa mendapatkan berkah. Ini ajaran mana, teman-teman? Oke lah, teman-teman semua, semoga kita semua terjaga dari fitnah-fitnah akhir zaman ini, teman-teman. Terutama, semoga kita jangan mau tertipu daya dari ajaran-ajaran ataupun pemahaman-pemahaman orang-orang keturunan Yaman yang mengaku sebagai zuriat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ngakunya cucu Nabi, ngakunya keturunan Nabi, tetapi ajarannya menyimpang, teman-teman. Tinggalkan mereka, tinggalkan. Oke lah, teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Masya Putra, Barakallahu Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.